hands. Oke, so hari ini kita bakal ngobrol lagi sama salah satu temen lama, tapi nggak bisa dibilang temen karena dia sebenarnya kayak adek ya. Iya betul. Coba Anda memperkenalkan diri Anda sendiri. Halo semuanya, nama aku Clarissa Sutana. Udah kenal Cikeni dari kayaknya kelas 2 SD ya. Parah. Main tamborin bareng. Ada yang nggak ngerti tamborin, coba tolong dijelaskan. Nari-nari bareng gitu di gereja ceritanya dulu kita. Bener. Terus kita satu sekolah bareng juga. Iya betul. Rumahnya deketan juga. Jadi sebenarnya udah lebih dari 10 tahun kenal sama Clarissa ini, Yes, ya kan. banget. Nah terus inget banget suatu hari si Clarissa ini ngirimin DM terus bilang kayak, Ci aku boleh nggak kirimin Cici bunga? Nah. Iya betul. Ya kan? Soalnya pada saat itu kan Cikeni nih lagi hits banget nih, udah mulai Berarti sekarang siaran-siaran. udah redup ya. Makin hits. Oh, iya. Waktu itu kan baru mulai, Iya. baru mulai hits. Ya jadi kita kontak lah, minta bantuan nih untuk Ci boleh tolong gak Ci di upload di story atau Aku masih di ada loh feed?" fotonya. Oh gitu. Satu bunga dimasukin ke keranjang Basket, gitu. iya Itu benar pertama kali. Aku masih ingat. Oke, jadi singkat cerita si Clarissa ini punya satu bisnis yang kayaknya sekarang setiap orang yang perlu bunga di acara apapun itu pasti pesannya ke Clarkia. Wih, puji Tuhan. Jadi Amin, sebelum amin, kita mulai amin. ke situ, boleh nggak short story aja gimana seorang Clarissa yang aku tahu waktu itu masih kecil tiba-tiba kita sudah beranjak dewasa. Nggak kamu doang sih ya yang dari kecil tiba-tiba dewasa, aku juga. Awal mulanya gimana sih? Soalnya seingat aku kamu itu pernah kerja kantoran dulu. Betul Oke. banget. Ya jadi memang ini unexpected ya, unexpected banget. Jadi pertamanya tuh memang karena ngeliat adik aku ini dari dulu udah suka jualan. Oke. Jadi tuh dulu dia jualan jeans lah sama teman-temannya. Terus ada juga sempet jual baju-baju yang waktu itu lagi hits tuh yang anak-anak jaksel, yang gombrong-gombrong. Iya. Dia pokoknya jualan-jualan kayak gitu. Nah kebetulan karena aku kuliah di UPH, itu tuh lebih cepet lulus tapi kita belum wisuda. Oke. Jadi kita ada jeda 6 bulan ini nggak tahu nih mau Emang buat ngapain. nganggur aja emang anak-anak Iya, UPH ya. nganggur. Agak nganggur gitu Iya, kan. Jadi bingung nih mau ngapain. Terus aku pikir apa coba jualan aja ya. Cuman dari dulu tuh bener-bener gak kepikiran mau punya usaha sendiri. Iya. Dulu tuh pengennya jadi career woman di kantor multinational company yang pakai baju rapi, mungkin presentasi-presentasi. Dulu tuh pinginnya kayak gitu. Oh, pengennya jadi cici-cici SCBD. Iya, kamu. pengennya tuh gitu dulu. Impiannya tuh dulu gitu. Iya. Tapi mau coba iseng deh sambil jualan gitu. Nah ya udah bingung tuh karena aku suka emang babikinan. Aku tuh dulu suka bikin kue-kue brownies buat konsumsi sendiri. Jadi bikin kayak gitu. Aku suka kreativitas lah pada dasarnya. Berarti kamu darah cuannya sebenarnya belum ada ya waktu itu ya? Gak ada. Iya. Terpengaruh oleh si Arden adik kamu. Iya betul. Dulu sih ada sih Ci sebenarnya ngemsi ya, tapi nggak sejago Cikeni lah. Cuman ngemsi ya begitu-begitu. By the way, Clarissa ini juga adalah Cici Koko Jakarta Koko Cici Jakarta 2016. Oke. Iya, udah lama banget lah ya. Tapi waktu itu juga sempat kepikiran ke arah entertainment? Enggak sih. Oh enggak. Jadi pada saat itu karena emang ada beberapa teman yang ngajakin aja kayak ada event ini nih. Karena kayaknya aku dulu tuh di UPH sempet ikut yang MC UPH deh. Oke. Nah dari situ beberapa teman-teman yang tahu aku pernah MC UPH tuh kalau ada event kadang-kadang ngajakin. Oke. Tapi nggak pernah kepikiran untuk mendalami di situ, untuk kayak berkarir di situ tuh nggak ada. Iya. Nah itu tuh awalnya, jadi kayak ya udahlah pikiran iseng-iseng aja deh kita coba nih bingung nih mau ngambil kelas apa ya. Terus tuh dulu juga lagi zamannya jus yang cold press. Jus-jus sehat itu. Jus sehat Iya. pada masa itu tahun 2017-an lah. Iya. Nah terus jadi kayak bingung nih mau yang mana kan nggak mungkin kita belajarin semua juga. Jadi kayak terus ya discuss sama papaku, udah deh kamu coba aja belajar bunga dulu. Pada saat itu bunga itu belum semasif sekarang ya. Jadi pada saat itu tuh bunga yang baru ngehits ya gara-gara si Chelsea Olivia dilamar sama Glenn Adamski. Ingat lagi yang Iya berapa kan? ribu yang bunga bunganya itu gede ya? banget. Nah itu tuh Iya, lagi iya, gong iya. banget. Bunga tuh mulai naik daun karena itu. Wow. Nah jadi tuh emang belum banyak lah. Oke. Nah terus aku pikir kayak ya udah deh coba aja belajar terus kayak ya udah bikin IG-nya. Nothing tulus sih, bener-bener cuman iseng-iseng aja. Karena zaman dulu sama zaman sekarang jualan tuh beda banget. Benar. Oh zaman dulu tuh aku cuma pasang hashtag ada aja yang mau beli. Iya. Itu juga bingung ini tahu dari mana. Iya. Padahal kita cuman ya minta kayak Cikeni bantu upload lah. Ada beberapa teman kayak ya udah, tapi nggak pernah kepikiran sampai gimana banget tuh nggak ada. Oke, berarti itu awalnya sekitar tahun 2016. 2017 akhir setelah aku lulus sidang tapi belum wisuda nih. Oke, tapi waktu itu sempat kerja di mana? Ada kerja di perusahaan baru buka gitu, Oke. dia ekspor mabel. Oke, berarti itu kan beda banget Beda dari si bunga banget. ini. Dan waktu itu sempat kayak 9 to 5 dan kepikiran lagi jadi career woman, ya kan? Nah, gimana drive atau switch tuh tiba-tiba oke deh kayaknya gue mau fokus
fokus jualan. Karena kan ya kalau sekarang si Clarkia ini udah 300 plus KK ya kan. Di Instagram kan awalnya juga tadinya mungkin followersnya cuma 1-2 papa mama Cikeni adikku sendiri dan diriku. Iya gitu kan. Iya. Itu gimana tuh? Jadi awalnya tuh aku les bunga dulu nih. Oke. Belum kerja gitu. Cuman waktu itu udah kayak apply di perusahaan-perusahaan multinational company untuk program MT-nya dulu. Cuman kan banyak tuh yang ditanyain mau nggak di luar kota. Misalnya udah nyampe tahap mana. Nah di luar kota itu ya orang tua karena nggak ngasih ya. Anak cewek satu-satunya gitu. Jadi kayak gak dikasih ya udahlah. Jadi gagal lah gitu kan. Nah jadi ya udah waktu itu sambil les bunga dulu. Nah sama ada yang nawarin kerja juga. Gitu. Jadi awalnya tuh sambil akhirnya ada yang nawarin kerja, ya udah aku terima kebetulan karena deket, nggak terlalu jauh dari rumah. Terus setelah diskus sama orang tua, oke, kalau kamu mau sambil jualan bunga ini masih possible karena nggak jauh dari rumah, which kamu nggak habis waktu di jalan. Betul. Kalau kamu nyampe rumah kamu masih bisa urusin bunga kamu. Jadi waktu itu berjalan tuh kayak gitu. Selama 10 bulan. 10 bulan, oke. 10 bulan. Sebenarnya sih pengennya tadinya gimana ya, nggak enak ngomong resign gitu loh. Jadi karena pada saat itu belum setahun Kak. Iya. Nah karena pada saat itu tuh aku mulai nggak punya kegiatan sosial. Jadi kayak 9 to 5. Habis itu terus, lanjut. Wow. Jadi 9 to 5 terus habis itu nyampe rumah tuh cuman makan, paling kayak olahraga bentar ya. Terus habis itu langsung kerja sampai subuh. Itu setiap hari. Karena besok paginya udah harus dikirim lagi tuh bunga ya. Besok pagi harus dikirim lagi. Terus kan kayak kerja lagi juga. Weekend juga masih pelayanan gereja. Jadi bener-bener tuh kayak bener-bener waktunya tuh habis semua. Nah pas banget, tapi setelah 10 bulan itu ada something happen with the company juga. Jadi kayak memang udah gak bisa lanjut lagi company-nya. Jadi aku gak ada sempat ngomong resign. Oh, emang diberkahi juga ya. Tapi sedihnya diberkahi karena itu kasihan perusahaannya juga sih, pilot juga. Jadi kayak gue harus seneng atau happy, gue harus seneng atau sedih ya. Oke. Gitu. Ya sedih for the company, tapi memang apa namanya ya, memang pada saat itu aku juga udah lagi considerate untuk resign juga kan gitu. Oke, tadi kan lo sempat bilang nih ya, belum ada interest ke si bunga-bunga ini. Kenapa tiba-tiba bisa passionate banget sampai ngambil kelas ke Korea juga kan waktu itu? Iya betul. Oke. Jadi karena pada saat itu udah nyoba bikin Instagram, terus tiba-tiba nggak tahu ada aja yang beli. Nah kayaknya tuh agak untungnya tuh aku buka pas nggak lama tuh teman-teman aku di jurusan lain tuh mulai sidang. Jadi karena mereka tahu aku buka, yaudah beli aja sama si Sasa. Iya. Nah jadi kan kayak ngerasa oh udah ada menghasilkan nih. Ya udahlah kita coba dalemin, aku nabung, terus kalian deh liburan keluarga kebetulan. Jadi ya udah aku sekalian berapa harinya mereka jalan-jalan, aku ngambil kelas di Korea gitu. Tapi abis kelas itu lebih rame lagi setelah itu? Iya, mengembangkan skill kita dulu ya gitu. Karena awalnya jujur waktu awal mulai itu kan ya nggak mungkin ada usaha tiba-tiba langsung gimana ya. Kita benar-benar berjuang banget kan. Nah cuman papaku selalu bilang yang penting tuh kamu berkarya dulu. Kalau kamu berkarya pakai hati, terus kamu kasih yang terbaik, nanti pasti berkat tuh akan ngikut. Betul. Gitu. Jadi ya udah aku cuman kayak udah give my best, kayak kalau ada yang kurang-kurang dibenerin. Jadi upgrade diri aja sih sendiri terus-terusan. Nah terus dari situ ya puji Tuhannya ya ada aja sih berkat. Oke. Nah berarti pengen tahu juga sih sekarang ini perkembangan bunga gimana? Kalau misalnya warga podcast lihat nih ya videonya, kita tuh lagi ada di kantornya Clarissa ya kan? Dan di sebelahnya itu ada berapa nih? 11 orang yang sedang mengerjakan rangkaian bunga. Dan dari tadi kita datang di sini itu tuh mas-mas ada aja yang ngirim, entar box lah, entar bunga lah, nggak habis-habis gitu yang datang. How's the business right now? Bukannya kamu doang, tapi secara keseluruhan kali ya di Indonesia juga gimana sih? Nah mungkin tadi aku udah sempat mention ya, zaman dulu tuh florist masih yang nggak sebanyak sekarang. Jadi bener-bener mungkin kayak ada beberapa aja lah yang kita tahu. Nah tapi setelah pas COVID nih, COVID kan orang nggak bisa kemana-mana. Makanya pas COVID banyak yang tiba-tiba mendadak jadi buka jual makanan, atau kayak jual kreativitas, atau kayak hampers atau apa. Karena itu hal-hal yang bisa dikerjakan dari rumah. Nah pada saat COVID itu memang jadi banyak lah yang belajar bunga. Kebetulan aku pun buka kelas bunga kan. Nah aku ngajar juga. Jadi pas COVID tuh emang rame banget yang belajar bunga tuh rame banget. Dan dari situ aja kan anggaplah 20% misalnya jadi buka florist. Berarti kan apa namanya ya ada ya pertumbuhan florist ya. Dan sekarang tuh florist menurut aku udah banyak banget dibanding dulu. Banyak banget gitu, pilihannya tuh sangat-sangat ada di mana-mana gitu. Oke, so berarti salah satu bisnis yang mungkin gak ada matinya juga florist gak sih? Karena semua occasion kayaknya butuh florist. Bentar lagi mau Valentine, kelulusan, sampai mohon maaf orang meninggal pun tetap ada bunga. Iya betul. Ya kan? Betul. Orang kawin, kamu juga sekarang mainnya ke wedding kan? Ada juga memang. Oke. Jadi hampir semua. Dan yang aku lihat dari Clarkia itu mungkin idenya nggak habis-habis juga kali ya. Dari dulu pas zaman di keranjang, terus box, terus sekarang ada buket uang, yang balon, ada uang, apa aja gitu. Betul. Nah itu ide-idenya gimana tuh? Memang kalau di ini kan
kita industri kreativitas ya, jadi harus selalu lihat trennya. Kadang-kadang kita lihat dari florist luar negeri, itu mereka lagi buat apa sih. Dulu kan kiblatnya Korea banget ya, kalau sekarang udah dari mana-mana sih. Benar-benar. Kayak Rusia juga. Orang Indonesia gak bisa ke Korea-Korea gitu deh. Soalnya Korea tuh simple-simple. Terus warnanya tuh yang kayak mecur-mecur. Kalau orang Indonesia tuh suka pink. Iya, gonjreng gitu. Pokoknya harus tebal bungkusnya. Rame gitu ya kan. Iya. Terus duitnya harus kelihatan banget. Nah, bener banget. Sampai bisa bikinnya aneh-aneh. Bentuk duit buntut merak bisa jadi pakai duit. Jadi harus yang unik-unik. Nah, itu memang gimana ya? Harus bisa lihat terus sih. Lihat-lihat terus kayak trennya lagi kemana. Warna aja bisa beda-beda loh. Ada masanya warna ungu banget. Itu tiba-tiba semua orderan warnanya ungu. Kenapa? Mau jadi janda atau emang dia ARMY BTS ya? Oh, bisa jadi kayak baju Cici. Aku, iya. Sudah menyatu dengan background. Betul. Kamu masih ngerangkai gak sih? Soalnya saya ingat aku, kamu tuh sempat ada kayak gatel-gatel kan tangannya. Iya benar, gatel-gatel banget itu. Ingat kan? Ingat loh, hebat loh. Itu gara-gara pegang bunga. Jadi tuh memang ternyata kayak aku dan beberapa karyawan aku tuh ada yang tangannya sensitif. Jadi kalau kita pegang terus-menerus itu jadi kering banget. Keringnya tuh nyampe gatel karena kayak agak cracking di sela-sela tangannya. Karena air atau getahnya, I don't know. Aku pegang duit sih gak pernah kayak gitu ya. Oh, kalau pegang duit aku juga enggak sih. Itu kayak ayo terus. Iya. Berarti kamu sekarang masih merangkai atau udah agak jarang? Kalau yang event-event besar banget, yang kayak Valentine itu yang duar atau kayak wisuda yang kampus-kampus besar yang emang kita open PO, itu aku masih bantu juga untuk manage. Jadi boleh dibocorin nggak kalau misalnya acara-acara besar kayak misalnya wisuda UPH, itu kan kayak 5.000 orang ya yang wisuda gitu kan? Iya betul. Itu kira-kira orderan bisa mencapai berapa sih? Kalau kayak wisuda ya, itu kita sehari bisa 200-an. Wow, Valentine Day itu kan one time only tuh ya. Valentine tapi kebagi, biasa ada orang kirim H-1, hari H sama H+1 itu ada tuh. Biasa H+1 yang kalau H+ seminggu biasanya itu udah dimarahin ceweknya dulu ya. Itu bunga palsu kayaknya. Kalau H+1 biasanya yang kayak mendadak banget terus gak dapet slot. Nah itu bisa sampai 500-an. Wow. Gitu. Oke. Berarti nanti butuh orang ya. Ini tim-tim saya kayaknya bisa nih membantu. Wow, berarti gokil banget sih menurut aku si florist ini, asal lo beride terus gak bakal kehabisan ini gak sih customer. Betul, tapi ya memang pasti tetap ada lah Ci. Maksudnya kayak dengan makin banyak florist-florist lain di luar sana ya, kompetitor. Harganya dengan harganya juga pasti beda. Pasti kan tetap ada challenge-nya tersendiri. Nah itu kan gimana caranya kita tetap bertahan di posisi kita yang sekarang. Gitu. Nah itu dia. Mungkin untuk memulai susah ya, tapi kalau misalnya udah ngejalanin itu akan lebih gampang. Bukan lebih gampang sih, maksudnya kayak bakal tahu sela-selanya gitu loh. Kayak oh ini ternyata positioning gue di sini, customer gue seperti ini apa. Tapi untuk konsisten itu dan terus mau upgrade diri itu lumayan susah sih. Susah. Ya kan? Dan salah satu yang aku lihat, karena aku juga customer Clarkia Florist ya. Salah satu yang aku bisa lihat dari keunggulan florist kamu adalah balesnya cepet. Nah ada gak sih poin-poin lain yang kamu terapin ke tim kamu? Itu ya mungkin hasil pelajaran kamu juga. Betul. Nah pertama menurut aku, karena di dunia florist ini kita bukan kayak pakai mesin ya. Jadi kita ini benar-benar kan manpower. Itu timnya harus solid. Nah untuk ngebangun punya tim solid itu gak gampang Ci. Jadi benar-benar tuh harus butuh years of experience untuk menyatukan mereka. Dan akhirnya aku tahu celahnya untuk membuat mereka bisa menyatukan pikirannya. Dan kayak karena aku ada supervisor juga, untuk bisa nurut nih sama supervisornya. Yang supervisor ini ibarat tangan kanannya aku. Dia karyawan yang awal sama aku. Jadi udah tahu banget aku tuh maunya kayak gimana, style kita kayak mana. Nah itu terus sama selain balas cepat, terus kita bisa accept same day order. Kan ada yang biasanya harus order Hamin berapa. Nah kita bisa nih, misalnya Cici mau order sekarang, antar hari ini juga, itu kita bisa. Ya yang penting masih di jam office hour kita ya. Kayak gitu. Terus kita juga ada satisfaction guarantee. Wow. Ya itu menurut aku juga salah satu yang penting ya. Karena kan kadang-kadang nih dari kita nih udah oke, tapi ternyata pas di pengiriman ada abang kurir yang mengantarnya ini kurang bener nih ngantarnya, di mobil ada sempet jatuh atau gimana, kan rusak. Tapi kan customer gak mau tahu. Kalau kita mau ke bilangnya, oh di kita kan dari pas sebelum jalan udah bagus, ya pasti orang kecewa. Jadi kita pokoknya selama ada di jam tertentu nih, misalnya 3 jam setelah sampai, kalau masih mau komplain bisa, tapi harus dalam 3 jam setelah bunga sampai. Kayak gitu. Nah sama yang tadi aku bilang, kenapa tim itu harus solid, supaya enggak, misalnya gini, admin udah bagus nih, tapi si produksinya ini enggak
bekerja dengan benar, keunggulan admin ini juga akhirnya percuma. Jadi harus semua ini berkesinambungan. Even yang cuman packing atau yang cuman kasih stiker, yang kasih pita, aku selalu bilang, walaupun cuman stiker, kalau kamu keriting, orang juga lihat itu apaan sih nih, orang nggak profesional banget. Jadi walaupun cuman stiker ataupun pita, jangan pernah anggap kerjaan kamu tuh kecil, karena semua itu satu tim. Jadi A sampai Z harus benar-benar bagus, perfect. Dan kita ada tim QC-nya juga sebelum jalan, benar-benar dicek kalau bunganya hitam atau ada yang layu itu harus diganti. Gitu. Wow, tapi tadi poinnya bagus sih, karena kadang-kadang orang suka berpikir ya, gue cuman balas chat doang, atau gue cuman tempel stiker doang, kayaknya halnya kecil. Tapi kecil-kecil itu ternyata berarti gitu loh. Berarti dan banget. kalau nggak ada lo sebenarnya ini semua nggak bisa jadi sempurna gitu. Betul. Wow, so nice. Klar, kapan sih kamu kayak dek gitu, oh ternyata bisnis ini bisa making a lot of money, bahkan kamu mulai ke bisnis lain-lainnya. Di poin apa kamu merasa bisnis gue growing nih ternyata gitu, sampai bisa beli studio ini? Oke, jadi sebenarnya itu awal titiknya tuh justru pas COVID sih Ci, memang. Jadi waktu pas sebelum COVID nih, sebelum COVID kita disuruh PPKM itu, karyawan aku tuh masih cuman 1, OTW 2. Jadi cuman aku punya admin dan yang masih merangkai aku sendiri, dan aku tuh mau hire 1 lagi waktu itu tuh cuman untuk bantuin aku bersih-bersihin bunganya, karena merawat bunga itu kan kayak ngerawat anak, agak ribet. Nah untuk bantuin aku deh at least untuk bersih-bersihinnya itu, karena kalau aku lagi kan kayaknya udah capek ya. Nah tiba-tiba karena COVID dan banyak orang yang gak bisa kemana-mana, akhirnya ngasih ulang tahun atau ucapan bela sungkawa ataupun celebration apapun kan jadinya harus ngirim barang. Ya mereka ngirim bunga gitu. Nah justru pas COVID itu akhirnya tim aku grow terus. Sampai sekarang? Sampai sekarang 12 orang? 12 gitu. Wow, luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan kamu, aku melihat kamu masih ngajar juga. Betul. Ya. Dan menurut aku ngajar itu butuh kesabaran. Gak semua orang bisa ngajar ya. Kalau misalnya lu bener-bener gak passion, karena saya kan dulunya guru TK ya Kak. Jadi gitu sih. Iya, baru tahu juga. Lupa aku kayaknya. Makanya dengerin podcast Kenny and Friends. Tapi bener, kesabaran itu sangat diperlukan ketika kita mengajar. Dan aku lihat di weekend kalau gak salah ya, kamu kan masih ngajar tuh. Terus aku lihat di IG-nya juga banyak tuh. Kadang-kadang bikin kelas yang gede, workshopnya. Kadang private. Kadang private. Kenapa sih masih mau melakukan itu? Apakah ini semua tidak cukup? Dan banyak yang bilang kan, kalau misalnya lo kasih ilmu lo ke orang lain, nanti dia bisa dong bikin florist lagi, ya kan? Benar. Itu yang tadi aku sebut di awal kan. Mungkin karena aku ngajar juga, ada yang mungkin jadi buka juga gitu kan. Tapi menurut aku berkat tiap orang itu udah ditentukan sama di atas, gitu ya. Jadi maksudnya nggak perlu takut atau gimana sih gitu kan. Memang di sini aku tuh mengajarkan ilmu merangkai bunganya. Jadi bukan dari segi bisnisnya ya. Memang aku ada juga sih sempat kemarin itu coba untuk bikin bisnis kelas. Jadi kayak flower bootcamp itu nginep. Itu nginep 2 hari 1 malam. Di Taman Bunga Puncak ya? Oh enggak. Di hotel ada di Gading Serpong. Nah itu baru aku undang pembicara lain untuk bahas tentang gimana caranya ngonten. Karena sekarang gak ada bisnis yang terlepas dari namanya ngonten, benar gak sih? Terus strateginya gimana, cara perhitungannya, itu aku ada bahas di situ. Tapi kalau untuk yang kelas sehari-hari, kita ajarin skillnya, skill setnya aja kayak gitu. Nah memang bener sih Ci, challenge-nya adalah ketika kita lagi gak mood, gimana cara tetap ngajar murid dan kita mendeliver yang terbaik. Nah makanya aku tuh udah menyiapkan modul dimana di situ tuh udah ada lengkap kayak tekniknya, sehingga kalau misalnya dia pulang pun lupa, dia bisa baca modulnya lagi dan tetap ingat. Jadi gimana ya, walaupun gak mood, misalnya lagi agak bete, ya tetap harus tanggung jawab sih. Kamu emang menemukan passion kamu di ngajar juga. Apakah itu fulfilling juga buat kamu? Apa yang kamu rasain ketika ngajar? Senang sih, karena kan ketemu orang baru dengan latar belakang yang berbeda. Ada juga yang sekarang tuh malah jadi temen lumayan baik. Jadi kalau misalnya dia lagi orang Medan datang ke Jakarta, nah itu bisa nyariin aku, ketemu, kita makan, ngobrol. Dia juga florist di kotanya. Jadi murid aku tuh banyak banget dari luar kota sebenarnya. Jadi ketemu banyak orang dengan profesi berbeda. Ada yang nurse di rumah sakit kanker, ceritalah tentang sedihnya orang-orang yang kena penyakit itu. Jadi kayak dapat banyak insight juga sih sebenarnya dari pekerjaan-pekerjaan mereka yang di luar florist ini ya. Dapat banyak cerita-cerita, kenalan juga, terus bangun hubungan juga. Dan aku juga punya flower community. Oh wow. Jadi tadi aku lihat tuh. Ya bener. Nah itu apa sih? Nah jadi semua murid yang udah pernah kelas di aku, entah yang private atau yang pas kelas besar, itu boleh join. Jadi kita ada satu kayak grup di WhatsApp gitu, join ke sana. Nah di sana tuh biasanya banyak yang suka tanya-tanya tentang, misalnya mau nyoba lagi nih di rumah, tapi kan ada bingung di mana, nanya lah di grup itu. Biasanya ntar kalau nggak aku yang jawab, teman-teman lain pun sangat baik hati mau bantu ngejawab. Wow, berarti yang di grup ini, Clarkia Flower Club ini, itu juga udah banyak yang menjadi florist di kota masing-masing. Iya betul.
Betul. ada yang beginner juga. Berarti siapa aja boleh masuk? Siapa aja. Oke. Bahkan banyak yang kayak dari luar kota nih nanya, aku abis ngeles nih, terus kan aku udah balik ke kotaku. Ini gimana ya pengirimannya, dia nanya tuh di grup itu. Terus yang murid aku yang udah lama banget, udah florist di daerahnya, yang emang ngirim juga, dia ceritain pengalamannya, ambil dari sini aja, gini-gini. Jadi malah saling support sama lain. Kayak nah gitu. jadi boleh tuh buat warga podcast yang mungkin mau belajar ya kan, mau cari tahu juga tentang florist dan industrinya, boleh gabung juga, boleh gak sih? Boleh dong. Oh, boleh dong. Dikira harus ngeles dulu di Cike sini. ini mau ikut juga. Saya kira-kira mau ngapain deh di situ ya? Ikut kelasnya dulu. At least yang rame-rame nanti boleh join di Nggak, grup harusnya itu. kayak bikin sama Kenny Gang deh. Kita bikin kayak outing atau bisa loh, apa, seru juga kan? loh. Boleh loh. Bener ya abis ini ya Bener diomongin. abis kita ngomongin. Tapi ada gak sih yang selama bertahun-tahun, berarti ini udah berapa tahun ya? Lebih dari 7 tahun. 7 tahun kamu melakukan ini semua. What is the most satisfying and fulfilling moment ketika kamu ngerjain bisnis ini? Apakah ketika mereka dapat bunganya tuh senang atau apa? Pertama pasti itu sih Ci. Kadang tuh kita tuh kerjain bunga itu kan orang pikir sangat feminin. Sebenarnya enggak loh. Kita tuh ngangkat ember yang isinya mawar berat, dibersihin airnya, gonta-ganti air. Itu benar-benar setengah nguli sebenarnya. Belum kalau kita restock semua barang-barang. Jadi tidak se-feminin itu sebenarnya kerjaannya. Tapi capek banget kadang kalau kayak kita lagi ke Valentine atau apa. Anak-anak aku tuh bisa sampai pulang itu jam 10:30 loh. Kerja dari jam 7 pagi loh. Wow. Dan itu misalnya 3 hari straight karena Valentine atau kayak lagi wisuda. Nah tapi begitu customernya ngechat lagi, kayak Kak thank you ya bunganya bagus banget, yang terima happy banget. Atau kayak misalnya dia pesan buat diri dia sendiri, aku happy banget, thank you udah jadi bagian dari wisuda aku. Atau yang ada yang upload di sosmed, bunganya dijajarin semua Clarkia gitu. Nah itu tuh kayak happy banget. Kayak akhirnya tuh kita bisa jadi berkat ya buat acara bahagia dia tuh, kita bisa jadi pelengkap acara bahagia dia. Itu pertama. Yang kedua tuh aku seneng ngeliat how my employee itu grow as a person. Jadi kalau aku selalu terapin di company aku ini, kamu di sini jangan cuma mikir gua kerja buat dapat uang, ya itu pasti memang semua orang. Tapi gimana kamu pikir dengan tanggung jawab yang saya kasih ke kamu bisa belajar buat jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi kalau aku lihat nih orang kayak tanggung jawab, saya aku kasih sedikit ini udah bisa, aku bisa tambahin lagi. Tapi maksudnya tetap kita sesuai dengan gaji ya, bukan kayak tambah-tambahin terus gak jelas gitu ya. Nah tapi aku selalu challenge dia, kamu mau nggak kamu tambahin skill kamu nih? Misalnya kayak kamu disiplin. Kenapa saya di sini aku terapin misalnya 15 menit gak boleh telat. Lebih dari itu aku ada ada aturannya tersendiri. Kenapa aku bilang bukan masalah uangnya, tapi kamu disiplin. Kamu nggak enak dong sama teman kamu yang nggak pernah telat loh datang ke sini. Jadi aku latih semuanya lah di sini. Jadi supaya as a person dia juga grow. Nah aku lihat banyak banget perubahan. Kayak supervisor aku yang sekarang itu dulu adalah karyawan kedua yang aku hire setelah admin. Cuman tadinya buat bersih-bersih. Sekarang dia udah bisa ngerangkai yang paling mendekati rangkaianku, dan dia bisa jadi supervisor. Dan dia bisa beli banyak hal yang dia mau, bisa kasih ke orang tuanya. Jadi kayak dia pun sendiri kadang kalau lagi ngobrol berdua dia happy juga gitu loh. Aku lihat banyak karyawan aku di sini yang bisa udah nyicil motor dan yang lain-lain, itu sebuah kebahagiaan tersendiri juga. Tapi salah satu yang aku suka lihat di sosial media Clarkia juga adalah kamu memanusiakan manusia sih. Karena setelah misalnya orderan banyak atau acara-acara tertentu, kamu suka kasih outing ke mereka. Iya, ada outing. Pergi kasih hadiah apa, makan-makan gitu gak sih? Iya benar. Iya biasanya. Itu salah satu apresiasi kamu juga ke dia. Bentar ada nyamuk. Wah. Takut. Takut demam berdarah. Takut demam berdarah, gue udah lihat tuh nyamuk. Kayaknya asik ya. minum darah lo. Oke, lanjut. Iya, jadi memang di kita ini aku mau nerapin juga kayak setiap mereka ulang tahun itu antara aku kayak kasih something atau beliin kue gitu, atau kayak yaudah beliin makanan buat makan rame-rame. Ulang tahun Clarkia, terus kita juga buat outing kayak gitu biar kebosen sih. Dan karena, itu ya yang tadi kamu bilang supaya mereka juga bonding betul supaya mereka bonding juga. Karena awal-awalnya ada aja tuh, misalnya kan yang masuk umurnya masih agak muda, biasa kan mesti suka drama-drama. Nah itu ketemu aku berapa kali. Aku bilang udah kerja itu jangan banyak dramanya. Jadi kayak banyak nih ya session pengajaran khususnya sama dia tuh. Tapi emang paling susah itu mempekerjakan orang. Maksudnya bisnis yang banyak orangnya itu kan lebih pusing guys. Kayak dulu gue punya toko, paling stres itu bukan penjualannya, ngurusin orangnya. Benar-benar, makanya di sini aku coba banget untuk bisa bangun mindset mereka tuh supaya bener dulu. Makanya sekarang bener-bener drama free enak banget. Itu udah, tapi itu pengalaman bertahun-tahun ya. Gimana kasih mereka mindset supaya sama kayak pertama nanamin dulu ke supervisornya nih kan, supaya dia juga bisa ngatur anak-anaknya gitu kan. Karena kan awalnya juga biasa begitu dengan ke supervisor kan ada nggak enak mungkin sama teman-temannya. Jadi kayak di atasnya atau apa, terus takut dicapnya bosi atau apa. Jadi semua mindsetnya sih dibenerin dulu. Kalau udah kayak gitu udah enak sih. So the next question adalah pelajaran berharga apa yang kamu pelajarin selama umur 20 tahunan kamu? Karena ini belum 30 kan? Belum. Jadi what is the most important thing you ever learned
in your 20s? Because you start everything ketika bahkan masih 19 jalan 20 kan? 20 awal lah. Oh 20 awal ya. 21 lah. Oke. Apa yang kamu hal pelajarin? yang paling ini? Pertama, hidup itu pilihan. Ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena gini, kita mau mencapai sesuatu nih, tapi kalau kita nggak mau bekerja keras, nah ya udah jangan harap kita bisa mencapai yang kita mau itu. Sama aku selalu bilang gitu juga ke karyawan aku. Kamu kalau mau kerjanya nyantai di rumah aja, tapi jangan harap kamu bisa dapat uang dan dapat gaji gitu. Karena aku juga bukan berasal dari keluarga yang bukan pewaris gitu ya. Nah jadi aku tuh merasakan banget gimana aku tuh ibarat harus berjuang nih buat diri aku dan masa depanku. Gitu. Jadi kalau aku memilih untuk cuman mau happy aja, nah ya itu aku nggak akan bisa dapetin apa yang aku mau. Gitu. Jadi menurut aku hidup itu pilihan. Ada masanya di mana aku tuh bener-bener walaupun aku udah berhenti kerja ya, tapi karyawan aku nih waktu itu masih turnovernya tinggi banget. Ada masa di mana aku tuh hampir nggak pernah jalan sama teman-teman. Itu kalau ngumpul sama teman-teman aku tuh, mereka tuh suka cerita tuh ke pacar aku. Dari sama dulu ada masanya nggak bisa jalan sama sekali. Dia gila kerja banget. Nah ada masa seperti itu. Tapi karena emang belum sistemnya belum rapi, karyawannya masih kurang. Nah tapi ya aku sacrifice all my mungkin kayak bisa dibilang happiness untuk jalan-jalan dan happy sama teman-teman itu untuk fokus sama apa yang aku kerjain dan mau capai goal yang aku mau capai. Jadi hidup itu pilihan. Terus harus konsisten. Gitu. Jangan anget-anget tai ayam ibaratnya ya. Kalau kita kayak gitu ya susah juga. Gitu. Apalagi sekarang setiap tahun itu pasti selalu akan ada generasi baru yang mungkin lebih canggih, lebih pinter, lebih hebat dari kita. Kalau kita nggak mau ngikutin perkembangan zaman kayak misalnya TikTok. Aku juga dulu mikir apaan sih TikTok, males banget gitu kan dulu. Aduh ada platform baru apalagi nih. Sempet males gitu. Tapi aku lihat gila TikTok luar biasa banget. Kalau aku nggak main TikTok pada saat itu start walaupun akunya sebenarnya dalam hati males gitu ya, pasti udah ketinggalan. Jadi nggak boleh sampai telat masuk ke dalam sesuatu apapun yang baru, harus selalu langsung belajar. Gitu. Jadi jangan mau stop untuk belajar ya. Iya benar, konsisten, harus selalu belajar. Terus hidup itu pilihan. Kalau kita mau mencapai satu titik, ya kita harus berusaha. Gitu. Sama aja kayak ada orang ngasih nih uang 100.000, mau nggak? Mau. Tapi dia di ujung sana cuman bilang mau, tapi dia nggak mau jalan. Ya percuma. Dan mungkin nggak ada yang instan juga kali ya. Clarkia bisa sampai sekarang itu pertamanya again masih ngirimin ke orang-orang yang dikenal. Iya bener banget lagi. Ya kan? Ngirim ke teman-teman sendiri. Karena sepertinya ya yang aku lihat di dunia, gak mau bilang Gen Z juga sih. Cuman kayaknya gitu, mereka tuh pengen banget yang instan. Apa-apa serba instan. Aku sempat baca apapun yang instan, hilangnya juga akan instan. Sedangkan setiap apapun yang kita kerjakan satu persatu itu akan lebih kuat gitu. Betul, ya kan? Betul. Itu aku setuju juga sih. Karena ketika kita ikutin prosesnya kayak dan mau tahu sampai menurut aku ya kayak as business owner kita juga mesti tahu sampai walaupun hal terkecilnya pun. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kita nggak mau tahu. Ketika kita benar-benar ngerti semua prosesnya akan jadi lebih strong. Karena ketika kita hire orang untuk ngelakuin itu, kita juga ngerti kok bagian itu. Iya gitu. benar. Jadi kalau dia ada salah dikit kita bisa bilangin. Kalau nggak ngerti sama sekali bisa lost, bisa miss. Gitu. What's the next step for Clarkia dan Clarissa? Karena aku melihat konten-konten kamu kan sekarang udah beda nih, ya kan? Kalau dulu masih lebih bersangkutan dengan bunga, tapi sekarang sepertinya kamu lagi ingin kasih tahu juga value-value apa yang kamu terapkan di hidup kamu ke social media. Betul. Ya kan? betul banget. Hebat kamu ya. Memang influencer beda ya. I do my homework, ya kan? Research ya. Iya dong. Jadi benar sih, soalnya aku pikir kan tetap aku pasti mau juga bikin konten, tetap masih ada juga yang bikin konten yang berhubungan sama bunga-bunga, tapi juga aku pengen sih bisa lebih berbagi ya. Berbagi kayak tentang pandangan-pandangan hidup aku atau value-value yang aku punya melalui sosial media. Karena kan sosial media kan menurut aku sekarang tuh benar-benar kuat banget ya. Kalau yang kita bagiin positif bisa jadi berkat bagi banyak orang juga. Itu sih kalau dari diri aku ya. Kalau buat Clarkia pasti lagi nyoba banyak hal baru juga sih Ci sebenarnya. Aku lumayan lagi dari akhir tahun lalu tuh aku ada bilang ke tim, pokoknya tahun 2025 aku mau coba sebanyak-banyaknya hal yang bisa kita lakukan untuk membuat Clarkia ini grow. Jadi udah ada target-targetnya juga sih memang. Salah satunya apa ya? Ya pokoknya pasti kan misalnya kayak aku main di decoration nih, tapi kan masih baru. Gimana caranya di 2025 itu kita bisa ningkatin lagi kayak gitu sih. Pasti dari segi sales, terus dari segi misalnya tahun sebelumnya aku Valentine itu nggak pernah bikin campaign. Tahun ini aku start coba bikin campaign. Jadi kayak banyak hal-hal baru yang kayak emang mau dicoba ya dicoba aja. Terus kayak website dulu nggak ngerti tuh apa sih itu SEO cuman punya website aja toh. Ternyata setelah aku kebetulan karena aku ada masuk di komunitas yang isi business owner, ngobrol banyak dengan yang bisnisnya beda, ternyata SEO tuh penting banget. Jadi ya udah aku willing to spend more untuk kayak bikin website aku dirombak dengan SEO yang tepat. Nah mau lihat nih efektif atau enggak. Jadi kayak ya udah kita coba aja semaksimal kita yang kita bisa, tapi pastinya dengan pertimbangan ya. Kita lihatlah hasilnya gimana. Yes. Makanya tahun 2025 nggak boleh takut untuk mencoba ya. Betul. Nggak ada yang terlambat. Kayaknya
kayaknya satu tagline yang gue lagi jalanin juga di tahun ini adalah it's okay to start over di umur berapa aja. Kadang-kadang kita kayak berasa aduh udah umur 30-an takut telat, bukan takut telat, takut gagal, takut apa, takut. Sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin. Coba aja dulu ya kan. Masalah berhasil atau enggak itu masalah nanti ya kan. Tapi kalau misalnya kita malah nggak coba, di masa depannya bakal kecewa banget sama diri sendiri. Kenapa waktu itu di umur 30 nggak coba ya kan? Iya, karena kita nggak ada yang pernah tahu di titik mana kita berhasil. Kalau menurut aku, apalagi kalau misalnya masih umur kayak 20-an atau early 20, nggak apa-apa kok kayak misalnya ngerasa identity crisis. Aku pun waktu bikin bunga aku sempat loh ngerasa gue bener nggak sih di sini. Itu apalagi pas kayak dulu kan nggak ngerti ya kalau abis Valentine tuh emang low season di sisi flowers itu kan nggak ngerti. Ngerasa ini apaan sih kok abis Valentine dapat langsung duar banget, abis itu kok kayak sampai nggak ada. Dulu tuh waktu awal-awal mulai kan nggak ngerti ya. Jadi kayak ngerasa ini gue bener nggak sih di sini. Terus sempat frustasi berbulan-bulan. Jadi kayak tapi ya bertekun aja, kita nggak pernah tahu gitu loh jalannya Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Menurut aku kalau misal memang itu udah jalan yang Tuhan kasih buat kita tuh pasti akan ada pintu-pintu yang dibukakan, opportunity yang Tuhan kasih buat kita. Yang penting kita tanggung jawab, jalankan dengan baik, kasih yang terbaik. Nah, itu udah sih pasti menurut aku. Nanti jalannya keluar sendiri. Iya, jalannya keluar sendiri. Kalau emang ternyata tuh bukan jalan dan ditutup pintunya, ya udah. Pasti dibukain lain yang lebih baik. Gak mungkin Tuhan menjerumuskan kita ke hal yang buruk. Kalau emang ini bukan jalannya, ya coba lagi aja yang lain lebih baik lagi. Tuhan yang mau kasih buat kita. Wow. Jadi jangan lupa di follow Instagramnya apa? @clarkia.floristry. Kamu sendiri juga dong. Oh iya, IG saya juga @Larissa Sutana. Nah, oke. Jadi di Kenny Gang kita punya satu feature. Itu adalah nyatanya. Nyatanya hidup itu adalah pilihan. Kalau kamu punya sebuah goal atau tujuan hidup, tapi kamu gak mau untuk berjalan, berusaha ataupun sacrifice things in life untuk mencapainya, ya makanya kamu gak bisa kemana-mana. Kalau kamu mau mencapainya, kamu harus mau untuk berusaha dan bekerja keras, dan jangan lupa untuk konsisten. Nice, yay. Udah. Thank you. Thank you, Ci.